Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Indri Tripuspita Rahayu dengan NIM 12070010030. Sekarang di Surade tanggal 31 Agustus 2022. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sholat dan syarat sahnya. Yang pertama itu definisi dan persyaratannya. Definisi secara bahasa, sholat yang artinya itu doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah serangkaian perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Persyaratannya yaitu pensyariatan sholat terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Beliau menitipkan anaknya di Baitullah agar bisa mendirikan sholat. Kemudian habis Musa dalam surat Yunus ayat 87 yang artinya dirikanlah sholat. Kemudian Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 39 dikisahkan ketika beliau berdoa meminta keturunan dan dijawab oleh Allah. Ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab. Kemudian Nabi Isa dalam surat Maryam ayat 31 beliau berkata, Allah SWT memberi wasiat kepadaku untuk melaksanakan sholat dan zakat selama aku hidup. Kemudian perintah sholat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya nabi-nabi yang diperintahkan sholat. Yang pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Zakaria alaihissalam, dan yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu persyaratan sholat 5 waktu. Perintah sholat diturunkan oleh Allah SWT secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Miraj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah kenabian. Pada awalnya, Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu. Namun setelah mendapatkan nasihat dari para nabi yang berada di langit, bahwasanya umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dengan Allah sehingga menghasilkan sholat sebanyak 5 waktu. Selanjutnya hikmahnya, dengan kita melaksanakan sholat, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Selanjutnya, jenis orang yang meninggalkan sholat dan statusnya. Menurut jumhur ulama 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas padahal ia tahu hukumnya, maka fasik tetapi tetap muslim. Orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib, maka kafir dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama seorang mukallaf, yang kedua mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, yang ketiga orang yang sudah lama masuk Islam, dan yang terakhir tumbuh di tengah masyarakat Islam. Hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat, mazhab Hanafi itu menurut mazhab Hanafi dipenjara dan dipukul sampai mau mengerjakan sholat. Menurut mazhab Syafi'i darahnya halal untuk dibunuh tetapi tidak kafir. Menurut mazhab Hambali darahnya halal untuk dibunuh dan kafir serta jenazahnya tidak disolatkan. Dan menurut ulama lain dimintai tobat selama 3 hari, tetapi jika tetap tidak bertobat maka halal darahnya untuk dibunuh. Hukuman di akhirat bagi orang yang meninggalkan sholat menurut seperti pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43 dimasukkan ke dalam neraka Sagor, dan pada surat Quran surat Al-Maun ayat 4-5 itu masuk ke dalam neraka Wel. Selanjutnya batas waktu tiap sholat fardu. Yang pertama waktu zuhur dimulai apabila tergelincir matahari ke arah barat dan ditandai adanya bayangan di sebelah timur, dan diakhiri apabila bayangan sama tingginya dengan benda aslinya. Yang kedua waktu asar dimulai apabila habis waktu zuhur dan akhirnya apabila menguning matahari dan bayangannya 2 kali lipat dari benda. Yang ketiga waktu maghrib dimulai apabila belum terbenam mega merah atau sebelumnya terbenam matahari, dan diakhiri apabila terbenam mega merah. Yang keempat waktu isya dimulai apabila habis waktu maghrib dan diakhiri ketika terbitnya fajar kedua. Yang terakhir waktu subuh dimulai dari terbit fajar shadiq atau membentang dari utara ke selatan dan diakhiri ketika matahari terbit. Salat yang masih dianggap di dalam waktunya, yaitu seseorang dikatakan masuk waktu salat apabila cukup untuk melaksanakan 1 rakaat di akhir waktu, namun tidak boleh menyengaja dan mengakhirkan salat kecuali ketika ada uzur seperti safar, hujan lebat, dan sakit.
Yang terakhir itu cara mengqadha sholat yang terlewat. Yang pertama itu ada secara langsung, jika meninggalkan sholat karena lupa, maka ketika ia ingat langsung mengqadhanya. Yang kedua secara berurutan. Jika meninggalkan sholat karena tidur, lalu meninggalkan sholat 3 waktu, maka wajib berurutan. Jika dia tahu, namun apabila ia tidak mengetahuinya atau lupa, maka tidak diwajibkan berurutan. Atau ia takut waktu yang hadir akan habis, jika dilakukan berurutan, maka gugur kewajiban berurutan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan dari saya tentang sholat dan syarat sahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.